Halo semuanya, selamat datang di ulasan singkat kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih, tiap pagi tuh ada triliunan rupiah yang berputar di pasar-pasar tradisional kita? Gila kan? Nah, aliran dana raksasa ini digerakkan dengan sangat presisi, tapi bukan oleh para eksekutif berjas rapi loh, melainkan oleh orang-orang yang mungkin gak punya gelar bisnis sama sekali. Hari ini di bedah materi kita bakal bongkar habis kecerdasan finansial tersembunyi dari para pedagang pasar. Ini rahasia tentang cara mereka memutar modal yang sering banget luput dari pandangan kita. Selama ini kita kan lebih sering nyari inspirasi manajemen dari raksasa teknologi atau bursa saham ya. Padahal, kelas master yang sesungguhnya soal ketahanan bisnis itu ada tepat di ujung jalan rumah kita. Coba deh jujur, sering kan kita mikir kalau pedagang sayur atau ibu-ibu kelontong di pasar itu ya cuma orang biasa dengan rutinitas yang sederhana banget. Kita ngelihat mereka nawarin barang, tawar-menawar, keringetan di tengah hiruk-pikuk pasar, dan kita langsung berasumsi kalau itu cuma kerja kasar harian. Tapi tahukah Anda, kenyataannya nggak gitu sama sekali. Mereka ini sebenarnya adalah ahli memutar uang tingkat tinggi. Serius, mereka itu bukan sekedar jualan. Mereka adalah peracik strategi yang benar-benar menguasai aliran uang dan perputaran modal kerja atau working capital velocity. Caranya bahkan seringkali melampaui pemahaman lulusan sekolah bisnis. Mereka paham soal arus kas itu bukan dari baca buku teks tebal, tapi langsung dari denyut nadi pasar yang sebenarnya. Nah, ini yang bawa kita ke fondasi utama dari kecerdasan mereka. Aturan emasnya tuh super simpel, tapi dampaknya luar biasa. Aturannya gini, setiap hasil jualan, uangnya tidak pernah, sekali lagi ya, tidak pernah dihabiskan sekaligus. Disiplin instan kayak gini nih yang benar-benar misahin pedagang tangguh dari pemilik bisnis amatiran. Pengusaha pemula kan sering tuh, lihat pendapatan kotor harian langsung ngerasa kaya dan uangnya dipakai buat seneng-seneng. Ilusi kekayaan mendadak ini jebakan fatal banget teman-teman. Tapi buat para pedagang ini, pendapatan itu ibarat darah buat bisnis mereka. Duit yang masuk hari ini bukan tiket buat foya-foya, melainkan oksigen yang harus buru-buru dipompa lagi supaya mesin bisnis mereka tetap bernafas besok hari. Terus pertanyaannya, gimana cara mereka bagi-bagi uang itu padahal nggak pakai software akuntansi yang ribet? Jawabannya, mereka pakai sistem akuntansi di dalam kepala yang luar biasa ketat. Bayangin aja ada pedagang buah yang baru dapat Rp1.000.000 dari hasil keringatnya hari ini. Setiap rupiah yang masuk itu secara sistematis langsung dipecah ke dalam 3 alokasi krusial tanpa kompromi. Porsi paling gede, sekitar 60%-nya, langsung dikunci mati buat belanja stok barang besok subuh. Terus 30% disisihin buat ngepulkan asap dapur rumah tangga, sisanya yang 10%, nah itu dengan sangat disiplin masuk ke tabungan darurat buat jaga-jaga kalau lagi musim paceklik. Dan hebatnya, pemisahan ini terjadi otomatis di kepala mereka setiap hari, tanpa henti. Urutan prioritas dari bagi-bagi uang tadi itu krusial banget dan pastinya berjalan secara kronologis loh. Ini tuh ibaratnya ilmu bootstrapping paling murni di dunia nyata loh. Langkah pertama itu selalu dan wajib tentang kelangsungan bisnis, belanja buat stok besok. Mengamankan masa depan bisnis itu harga mati, karena kalau besok nggak ada barang dagangan, ya sumber kehidupannya putus dong. Baru deh, setelah urusan bisnis dipastikan aman, mereka masuk ke langkah kedua, biayain rumah tangga supaya keluarga tetap sejahtera. Terakhir, barulah mikirin nabung buat hari-hari sepi. Coba deh kita bandingin sama fenomena bisnis modern zaman sekarang yang kadang lebih mentingin gaya hidup kantor yang mewah sebelum ngamanin arus kas. Buat pedagang pasar, keamanan bisnis itu ada jauh di atas kenyamanan pribadi sesaat. Ini murni manajemen risiko di garis depan. Prinsip bertahan hidup mereka ini bisa dirangkum dengan sangat tajam dalam satu filosofi jalanan. Uang yang habis dipakai gaya hidup tidak akan bisa berkembang. Wah, dalam banget ya. Pedagang pasar tuh paham banget konsep ini sampai ke tulang sumsum. Di saat banyak orang modern yang gampang banget kena jebakan inflasi gaya hidup, ya tahu sendiri kan, pas pendapatan naik, godaan buat foya-foya juga ikut naik. Para pedagang ini justru milih buat nahan ego. Mereka tahu persis mana batas tegas antara modal yang harus diinvestasikan lagi dan mana uang yang boleh dibakar demi gengsi. Mereka sadar banget bahayanya punya burn rate yang tinggi dan pantang keras ngebakar modal buat hal-hal yang nggak ngasilin keuntungan baru. Dan disinilah letak ironi terbesarnya teman-teman. Ilmu bisnis yang paling tahan banting itu seringnya justru nggak lahir dari ruang rapat gedung pencakar langit yang mewah. Pengetahuan berharga ini justru ditempa keras di jalanan, dipraktikkan langsung sama para pejuang harian yang ilmunya diuji tanpa ampun setiap hari demi kelangsungan hidup. Gini ya, kalau seorang manajer korporat salah ngitung arus kas, perusahaannya mungkin masih bisa nyari pinjaman. Tapi kalau pedagang pasar salah ngelola uangnya, keluarganya besok nggak makan, taruhannya nyata banget di sana. Teori manajemen keuangan di atas kertas itu memang kelihatan bagus, tapi kebijaksanaan jalanan dari para pedagang inilah masterclass yang sesungguhnya kalau kita bicara soal resiliensi bisnis dan kelincahan finansial.
Sebagai penutup dari pembahasan kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda semua. Coba deh tanyakan ke diri Anda sendiri dengan sejujur-jujurnya. Apakah energi dan uang Anda saat ini sedang dihabiskan sekedar buat ngebangun gaya hidup yang kelihatan mewah? Atau Anda benar-benar lagi ngebangun dan memutar modal supaya bisa terus bertahan dan berkembang? Kebijaksanaan yang simple tapi mendalam dari pasar tradisional ini benar-benar nantang kita buat ngecek lagi kebiasaan finansial kita sehari-hari. Pelajaran berharga nyatanya bisa datang dari tempat yang paling tak terduga kan? Oke, terima kasih banyak udah bergabung di Bedah Materi kali ini dan sampai jumpa di ulasan menarik kita selanjutnya.